Episode 34. Malam harinya Ji pulang bersama Edward, dan Bi mengantarkan Emily pulang ke rumahnya. Setelah sampai rumah Emily, Bi kembali pulang menggunakan taksi, karena dia mengendarai mobil Emily. Bu Sandra telah menunggu Emily di ruang keluarga. "Milly, kamu dari mana saja? Mama telepon ke kantor kamu katanya kamu ada meeting." "Apa iya meeting sampai jam 10 malam?" Nada suaranya terdengar begitu kesal. Emily tidak pernah diizinkan bebas bergaul di luar. Bu Sandra memiliki banyak aturan agar Emily tidak memiliki banyak teman dan harus tetap menjaga martabat keluarganya. "Maaf mah, tadi Milly memang ada meeting di kantor ** Companies. Kita memiliki kerjasama baru dengan mereka. Setelah itu Milly menerima undangan makan. Jadi Milly telat pulang." Emily tertunduk saat menjelaskan kepada sang ibu. "Kamu harus ingat kalau kamu itu keturunan dari Andrew Anggara, kamu tidak boleh mempermalukan nama keluarga ini. Kamu saya bawa ke rumah ini untuk jadi penerus keluarga ini. Saya selalu memberikan uang kepada ibu kamu. Jadi kamu yang harus membayar semuanya." Bu Sandra berkata dengan kasar dan tatapan yang dingin kepada Emily. Kalimat itu sudah Emily dengar sejak dia masih kecil. "Baik mah." Emily mengiyakan karena merasa berhutang budi pada Bu Sandra yang telah membesarkannya. Emily berjalan ke kamarnya dengan wajah murung. Ting! Ponselnya berbunyi, tanda satu pesan masuk telah diterimanya. Dilihatnya pesan itu dari biru. "Kamu sedang apa sayang? Belum lama aku berpisah denganmu, tapi aku sudah sangat merindukanmu." Emily tersenyum membaca pesan dari biru. "Aku juga sama. Rasanya bila dekat kamu semuanya jadi indah. Aku merasa sangat aman jika ada di sampingmu. Kamu tahu Bi jauh dari kamu rasanya waktu berjalan sangat lambat." Balas Emily. "Apa boleh aku mengantar jemputmu ke kantor?" Balas biru. "Sebaiknya tidak usah, jika Mama tahu dia pasti akan marah. Mama tidak suka aku dekat dengan pria dari kalangan biasa, tapi aku juga tidak mau Mama baik padamu hanya karena kekuasaan." Balas Emily. "Kamu tenang saja, aku akan berusaha agar mama kamu menerimaku. Tapi jika memang tidak ada cara lagi, maka aku akan memberitahukan identitasku yang sebenarnya pada mamamu." Balas biru. "Terima kasih banyak Bi, aku beruntung bisa dicintai sama kamu." Balas Emily. "Aku juga bersyukur bisa mendapatkanmu. Aku ingin segera memilikimu seutuhnya." Balas biru. Emily merasa sedikit terhibur setelah mendapatkan pesan singkat dari biru. Ada sedikit kehangatan di dadanya, karena selama ini tidak ada yang tulus menerima dan menyayanginya. "Semoga setelah ini, kamu bisa jadi sandaran terakhirku Bi," gumam Emily sambil menitikan air mata. Dia selalu merasa tertekan dengan sikap Bu Sandra selama ini yang begitu keras terhadapnya, tapi dia juga tidak dapat melawannya. Karena sang ibu kandung selalu saja menggunakan uangnya untuk berfoya-foya. Jadi Emily harus menurutinya agar ibunya tidak dijebloskan ke dalam penjara. Keesokan paginya dunia bisnis dihebohkan dengan runtuhnya kerajaan bisnis keluarga Aditya. Dikatakan bahwa keluarga itu mengalami penurunan saham drastis hanya dalam 1 hari. Jagat bisnis dihebohkan karena masalah ini. Para pebisnis pun berkumpul untuk membicarakan masalah ini. Sebenarnya apa yang terjadi dengan keluarga Aditya? Mereka dinyatakan bangkrut hanya dalam 1 hari saja. Entahlah, yang bisa mempengaruhi pasar bisnis hanyalah pasangan Judah dan Seren. Tapi mereka tidak ada di sini, bagaimana mungkin Rama Aditya bisa menyinggung mereka? Lagi pula mereka sama sekali tidak saling mengenal satu sama lain. Bi dan Ji pandai dalam komputer, jadi mereka masuk ke akun setiap perusahaan besar dan memberikan sebuah email singkat sebagai peringatan. "Jangan mengusik ketenangan kami, jika kalian tidak ingin seperti keluarga Aditya. Berbisnislah dengan jujur dan saling menghargai." "Apa perusahaanmu menerima email misterius?" "Iya, aku menerimanya. Perusahaanku juga menerimanya." "Sudahlah, selama kita tidak menyinggung siapapun, kita pasti aman." Kehebohan itu terdengar sampai ke telinga Judah. Jadi dia dengan cepat menghubungi Biru. "Halo Biru." Terdengar suara Judah di seberang telepon, setelah Biru menerima panggilannya. "Iya Papi, kekacauan ini pasti ulah kalian. Ceritakan."
Biru menceritakan semua yang terjadi di restoran yang membuat Ji marah dan mengambil tindakan itu. Jadi begitu Pi ceritanya. Makanya Ji membuat perusahaan itu bangkrut. Oh, jadi itu alasannya. Baguslah, mereka memang harus diberi pelajaran. Suara Juda terdengar begitu puas dan lega saat berbicara di telepon. Papi tidak marah. Bi bertanya dengan ragu-ragu. Kenapa harus marah? Toh kalian tidak mencari masalah duluan. Papi senang karena kalian sudah punya prinsip, dan tidak melakukan hal yang macam-macam. Tapi ingat, kalian harus lebih waspada. Mulai sekarang akan ada banyak orang yang berusaha mencelakai kalian karena rasa tidak suka mereka. Baik Papi, Biru akan ingat itu dan juga akan berusaha untuk melindungi Ji. Sekarang putra-putri Papi sudah besar rupanya. Sambung Juda dibarengi tawa sebelum menutup panggilan telepon. Biru tiba di kantor bersama Alex. Alex datang ke Taeson Elektronik untuk membicarakan masalah yang ada di perusahaan besarnya yaitu Asteris Companies. Bagaimana di sana? Apa terjadi masalah hingga kamu datang kemari? Biru dan Alex berbicara sambil berjalan memasuki kantor Biru. Aku kesini karena ada yang perlu ku bahas denganmu. Alex bicara dengan santai. Ada masalah apa? Kalau tidak penting awas saja kau. Biru menatap tajam kepada Alex. Slow down bro, ada perusahaan baru yang ingin bekerja sama dengan Asteris Companies. Sepertinya dia tahu kalau dengan bekerja sama dengan kita, maka saham perusahaan mereka bisa meningkat dan mendapatkan lebih banyak kepercayaan dari perusahaan lain. Dia ingin mengatur jadwal bertemu denganmu. Alex dengan gayanya yang khas menjelaskan kepada Biru. Perusahaan mana? Selidiki terlebih dahulu. Baru kau bisa aturkan jadwal untukku. Dan mulai sekarang aku akan sangat sibuk di luar. Aku mau kau mengatur semua pekerjaan, jangan sampai ada pekerjaan yang menumpuk. Alex terpaku sesaat melihat seseorang yang duduk di meja sekretaris. Pak Bos, aku sudah lama memperhatikan gadis itu. Apakah kita pernah bertemu dengannya? Aku selalu lupa untuk bertanya padamu. Alex bertanya pada Bi, menunjuk Bina heran kemudian memasang wajah seakan meminta penjelasan. Iya, dia Bina gadis yang kita temui di pesta Seno. Kenapa dia ada di sini? Apa Pak Bos yang mengatur semuanya supaya bisa bekerja bersama dengannya? Alex mengerutkan dahinya curiga. Hei, tentu saja tidak. Jika aku menginginkannya, aku sudah pasti memintamu mengatur semuanya agar aku bisa dekat dengan dia. Aku hanya ingin memiliki anak cabang perusahaan Asteris Companies dan kebetulan sekali dia bekerja di sini. Jangan berpikir yang bukan-bukan. Lagi pula, sebelumnya kau yang mengatakan akan membantunya. Kenapa tidak mulai bergerak? Bi dengan tegas meminta penjelasan dari Alex. Itu, aku belum mulai penyelidikan tentangnya. Alex berkata sambil menggaruk kepala belakangnya yang sebenarnya tidak gatal sama sekali. Ish. Kau lambat sekali. Jika kau ingin dekat dengannya, jangan menunda waktu terlalu lama. Bi berkata sambil berjalan meninggalkan Alex menuju ruangannya. Hei, kamu bicara seperti orang berpengalaman saja, padahal kan kamu juga sama sepertiku. Alex berjalan dengan cepat mengejar Biru yang hampir sampai di pintu ruangannya. Selamat pagi Pak. Bina menyapa Biru ketika dia hendak masuk ruangan. Selamat pagi. Singkat dan datar, seperti itulah Biru menanggapi sapaan atau pertanyaan dari orang yang tidak terlalu dekat dengannya. Selamat pagi Sekretaris Bina. Alex menyapa Bina dengan ramah dan senyum. Selamat pagi Pak. Bina menjawab salamnya tapi dia tidak tahu siapa Alex. Saya Alex, asisten sekaligus wakil dari Pak Bos. Maksud saya Pak Biru. Alex memperkenalkan dirinya. Oh, selamat pagi Pak Alex. Kalau begitu saya tinggal masuk dulu, selamat bekerja Sekretaris Bina. Bina hanya mengangguk dan tersenyum. Dan Alex memasuki ruangan. Betapa terkejutnya dia saat melihat Biru sedang melakukan panggilan telepon sambil tersenyum. Kamu sudah sarapan? Aku akan menjemputmu untuk makan siang bersama. Begitulah yang Alex dengar saat di ambang pintu kantor Bi. Oh my god, apa aku tidak salah lihat? Baru saja Biru tersenyum. Ini mimpi atau bukan ya? Alex mengusap matanya berkali-kali dan menepuk-nepuk kedua pipinya. Bahkan dia mencubit pipinya sendiri.
Tak percaya dengan apa yang baru saja dia lihat. Biru tidak mudah untuk tersenyum atau berkata lembut pada orang lain. Dia hanya akan seperti itu kepada orang terdekatnya saja. Tapi barusan dia benar-benar tersenyum dan wajahnya berubah menjadi lunak. Alex mendekati Biru dengan langkah cepat. Tapi Biru telah selesai dengan panggilan teleponnya dan wajahnya kembali ke mode datar. Alex meraih kedua pipi Biru dengan kedua tangannya, kemudian menekannya dengan kuat hingga bibir Biru mengerucut. Dan memperhatikannya dalam-dalam. Biru mengernyitkan dahi tak mengerti, kemudian dia berkata, "Hei, lepaskan." Alex tak juga melepaskannya, lalu Biru menepis tangan Alex yang berada di pipinya. "Sebenarnya apa yang kau lakukan?" Biru yang kesal, sedikit berteriak pada Alex. Tadi, aku tidak salah lihat kan Bi? Kamu tersenyum." Biru semakin mengerutkan alisnya. "Dasar gila, kembali ke kantor dan kerjakan pekerjaanmu, sekarang juga." Biru kembali tenang tapi nada bicaranya kembali tegas, tanpa ingin ada bantahan, sambil menunjuk ke arah pintu. "Baiklah baik, aku pergi sekarang, tapi nanti kenalkan padaku ya. Dewi yang beruntung itu." Alex meninggalkan ruangan Biru sambil tertawa sendiri, di saat yang bersamaan seorang karyawan masuk ruangan B dengan membawa dokumen. Sepertinya gunung es ini benar-benar sedang jatuh cinta. Tapi itu bagus, dengan begitu suasana kantor tidak akan begitu kaku dan canggung seperti biasanya. Hehehe. Tapi setelah Alex keluar dari pintu ruangan B, terdengar suara B berteriak. "Bagaimana bisa seperti ini? Kamu bisa bekerja atau tidak sih?" Alex sangat terkejut kemudian wajahnya kembali murung. "Sepertinya aku terlalu berharap lebih pada gunung es yang super tampan itu. Dia sama sekali tidak berubah, masih saja dingin dan kejam, hiks. Ji sedang melakukan pemotretan. Karena Edward sedang tidak bertugas, jadi dia masih menemani Ji. Seperti yang dikatakan sebelumnya, tugas Edward selama dia tidak dalam misi adalah menemani Ji. Dia terus memperhatikan Ji mengambil gambar satu persatu dengan pose yang berubah-ubah. Dia begitu cantik, bagaimana meyakinkan dia agar mau menjadi pacarku ya? Ah tidak, tapi untuk menjadi istriku." Edward tersenyum seakan merencanakan sesuatu. "Apakah sudah selesai?" Edward bertanya setelah melihat Ji berjalan ke arahnya. Ji membalas dengan anggukan. Kita makan siang bersama?" Tanyanya dengan senyum yang lembut kepada Ji. "Tidak, aku tidak ingin makan siang denganmu." Ji berkata tanpa menoleh pada Edward. "Kenapa sikapmu seperti itu? Kurasa, aku tidak melakukan kesalahan. Kalau begitu anggap saja sebagai balas budi karena sudah kutolong waktu itu." Edward mengangkat alisnya sambil tersenyum. "Bagaimana? Tidak hari ini, aku masih ada pemotretan. Kalau begitu, aku akan menemani kamu melakukan pemotretan." Ji mengernyitkan dahi mendengar perkataan Edward. "Apa kamu tidak punya pekerjaan lain selain mengikutiku? Sudah kukatakan, aku sedang tidak bertugas jadi aku akan terus menemanimu." "Ah terserah kamu saja." Ji yang kesal, sudah tidak ingin berdebat dengan Edward. Tak jauh dari tempat mereka, ada seorang gadis yang terus saja memperhatikan Ji. "Jingga, kamu tidak akan bisa hidup lebih lama, aku akan membalas apa yang kamu lakukan padaku. Kamu harus menderita. Aku tidak akan membiarkanmu hidup dengan tenang begitu saja." Gadis itu pun mengambil ponsel dari sakunya dan menghubungi seseorang. "Halo, lakukan apa yang aku minta secepatnya. Jangan sampai ada kesalahan." Gadis itu menutup panggilan dan menunjukkan senyum licik. "Waktumu tidak akan lama lagi Ji." Setelah itu dia pergi dari sana. Siang harinya Bi pergi keluar hendak menjemput Emily untuk makan siang bersama. Tapi Bina menahannya sejenak. "Permisi Pak, maaf Anda ada rapat setelah makan siang." Bi mengangkat tangan untuk melihat jam yang melingkar di tangannya. "Undur 1 jam setelah makan siang." "Baik Pak, kenapa Pak Biru terburu-buru begitu ya?" Bi berjalan meninggalkan Bina untuk berkendara menuju kantor Emily. Dia mengambil ponsel dari sakunya. "Halo, aku akan menjemputmu sekarang." Biru menutup telepon setelah mendapatkan jawaban. Dia tersenyum sambil menatap ponselnya. Dan itu merupakan hal yang langka terjadi, membuat kantor heboh dengan kekaguman kaum Hawa kepadanya.
Wah, Pak Biru tersenyum, sungguh menyejukkan. Pak Biru semakin tampan saat tersenyum seperti itu. Seakan ada banyak bunga yang bertebaran melihat senyum Pak Biru yang merekah seperti itu. Kehebohan terus terjadi, meskipun Biru sudah berlalu dengan mobil miliknya. Setelah beberapa lama berkendara, Biru akhirnya tiba di kantor Emily. Dia mengambil ponsel dan menghubunginya. "Turunlah, aku sudah ada di depan kantormu," katanya saat menghubungi Emily. Tak lama terlihat Emily yang berjalan keluar dari kantor. Biru turun dari mobil untuk menyambut dan membukakan pintu mobil. Emily tersenyum, setelah melihat Biru mendekatinya. "Hai sayang, kita langsung ke restoran saja," kata Bi sambil tersenyum lembut kepada Emily. "Baiklah, terima kasih," balas Emily atas pertanyaannya dan juga karena telah membukakan pintu mobil. Biru berjalan lagi ke arah kursi pengemudi setelah Emily duduk dalam mobilnya. Pemandangan barusan juga membuat kantor Emily heboh dengan perkataan para karyawan penggosip. "Bu Emily tadi dijemput siapa ya? Dia benar-benar tampan. Itu pasti pacar Bu Emily. Tapi selama ini kan dia tidak pernah dekat dengan pria manapun. Apa Bu Presdir sekarang sudah mengizinkannya ya? Entahlah, biarkan sajalah. Itu bukan urusan kita juga kan." Para penggosip itu membubarkan diri dengan sendirinya. "Bi, kita mau makan di mana?" tanya Emily setelah Bi melajukan mobilnya. "Ada restoran bagus tidak jauh dari sini. Makanannya cukup enak. Aku sudah beberapa kali pergi ke sana." Emily tersenyum dan menganggukkan kepala sebagai jawaban. Tibalah mereka di sebuah restoran yang indah dengan setiap meja yang terpisah satu persatu, seperti gazebo atau saung kecil. Setiap gazebo dikelilingi oleh bunga-bunga yang indah, menambahkan kesan romantisnya. "Wah Bi, tempatnya bagus sekali. Banyak bunga yang bermekaran di sekelilingnya." Emily terkagum-kagum dengan pemandangan indah yang disediakan oleh restoran tersebut. Matanya seakan berbinar melihat sekeliling. "Ayo kita duduk di sana," ajak Biru sambil menggandeng Emily. "Kamu mau pesan apa?" Suara Biru yang sedikit berat dan serak tapi dengan nada bicara yang lembut membuat Emily terhanyut hingga terus menatap Biru dengan melamun. Biru bertanya berkali-kali. Menyadari tidak ada jawaban karena Milly melamun, Biru melambaikan tangan di depan Milly berkali-kali untuk menyadarkannya. Milly, hei, apa yang kamu lamunkan?" "Ah tidak ada apa-apa," Milly dengan cepat menjawab Biru. Sebelum makanan datang, Biru merogoh sakunya dan mengambil sesuatu. "Milly, maukah kamu menikah denganku?"